Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang liturgika gerejawi, khususnya berkaitan dengan pengakuan iman. Pengakuan iman merupakan kristalisasi pengenalan kita akan siapakah Allah yang kita sembah, Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tentulah seluruh pengertian dan pemahaman yang ada di dalam Alkitab menjadi dasar, sumber, arah dari pengakuan iman kita. Dan kita tahu pengakuan iman tersebut merupakan jawaban sekaligus merupakan proklamasi atas segala apa yang ada di dalam kepercayaan di dunia ini. Bahwa kita sebagai gereja, umat Tuhan, milik kepunyaannya yang telah ditetapkan, dipanggil, dan diutusnya untuk memproklamasikan keberadaan ketiganya yang esa. Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa ini sungguh-sungguh kita kenal, kita tahu, kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Kita tidak hanya mengenal Bapa saja, atau Anak saja, atau Roh Kudus saja. Ketiganya harus kita kenal, kita mengerti, kita memahami, kita membangun relasi dalam satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Di dalam sejarah gerejawi kita tahu bahwa ada pengakuan iman Kalkedon, pengakuan iman Nisea, dan tentunya kita tahu juga yang sampai sekarang ada banyak gereja memproklamasikan pengakuan iman rasuli. Di dalam seluruh tatanan ibadah gerejawi yang kita susun sedemikian baik, liturgika yang sudah kita atur sedemikian sistematis adalah baik, adalah benar, adalah sejatinya demikian, bahwa ada pengakuan iman yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap jemaat, setiap gereja lokal sungguh-sungguh memproklamasikan pengakuan iman di dalam ibadah rayanya. Pengakuan iman itu bukan saja menjawab dan menjelaskan bahwa yang benar adalah demikian. Berkaitan dengan banyaknya ajaran-ajaran sesat, baik pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bahkan sampai hari ini, dengan mendiskreditkan atau tidak memahami tentang keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita tahu ada ajaran-ajaran yang menolak keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Kita tahu ada ajaran-ajaran yang hanya meninggikan Roh Kudus tanpa mengerti tugas, fungsi, dan peran, bahkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui segala sesuatu itu. Kita harus menjelaskan, harus memproklamasikan keseluruhan daripada keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kristalisasi dari pengenalan pengertian tersebut dinyatakan dalam pengakuan iman. Ada gereja yang memproklamasikan pengakuan iman sebelum ibadah khotbah dilakukan atau sesudah ibadah khotbah dilakukan. Yang pasti pengakuan iman itu bukan hanya pengakuan iman rasuli, bukan hanya pengakuan iman Nisea, bukan hanya pengakuan iman Konstantin, tetapi keseluruhan pengakuan iman itu boleh secara bergantian kita proklamasikan di dalam seluruh alur ibadah gerejawi kita setiap minggunya. Di dalam pengakuan iman tersebut tentunya jangan lupa untuk mengungkapkannya dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa kita percaya kepada Allah Bapa kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, dan bahwa kita percaya kepada Roh Kudus
Roh yang memberikan hidup dan yang menghidupkan kita. Kita meyakini itu dengan sungguh-sungguh, menerapkan itu di dalam keseharian kita, bahwa kita dengan percaya itu menerapkannya di dalam ibadah-ibadah kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita selidiki, kita pahami satu demi satu pengakuan iman yang umumnya kita ungkapkan di gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Jelas ini menunjukkan bahwa Allah kita panggil, kita sebut dengan panggilan yang paling dekat, paling intim, paling pribadi, yaitu Bapa kita. Satu relasi yang bersifat pribadi, bahwa Bapa kita adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, sumber segala sesuatu. Daripadanya lah segala sesuatu ada, yang menopang, memelihara, yang mengutus anaknya, yang memberikan anugerah keselamatan, yang menjadikan kita anak-anaknya, dan yang sudah membenarkan kita di dalam Kristus. Kita mengaku dengan iman bahwa Allah kita adalah Bapa kita. Yang kedua adalah kita juga mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam pengakuan iman ini kita bisa mengerti secara utuh tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus yang kekal, anaknya yang tunggal, tidak ada lagi yang lain, satu-satunya yang inkarnasi menjadi manusia, ada di dalam sejarah, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menghakimi seluruh umat manusia, yang menyatakan kemenangan, keagungan, kemuliaan melalui jalan yang sudah ditetapkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, demikian juga pengertian dan pengenalan kita akan Roh Kudus. Kita mengaku adalah Roh Kudus, Roh yang memberikan hidup dan yang menghidupkan. Kita mengaku dan kita percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, gereja yang kudus, gereja yang dikuduskan, gereja yang disucikan oleh darah Yesus, yang am artinya yang Katolik, yang umum, yang bersifat universal, melampaui batas waktu ruang, di mana gereja itu yang tidak kelihatan, bukan hanya yang secara institusional, tetapi juga yang organisme, di mana Roh Kuduslah yang melahirkan gereja, Roh Kuduslah yang menumbuhkan kehidupan rohani gereja, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan karunia untuk pelayanan bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Seluruhnya itu dimeteraikan di dalam hati kita, bahwa di dalam anugerah Bapa melalui pengorbanan Kristus kita beroleh pengampunan dosa dan kita menerima hidup yang kekal, bukan karena kemampuan kita atau jasa baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, dan Roh Kuduslah yang menerapkan itu di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang menanamkan itu di dalam hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita akan menikmati hidup kekal untuk selama-lamanya, dan kita akan mengalami tubuh yang dibangkitkan, tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh binasa, bukan lagi tubuh yang akan jatuh lagi dalam dosa, tapi tubuh yang sudah disempurnakan nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali.
dan kita akan menikmati sukacita kerajaan surga untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Pengakuan iman ini menjadikan kita mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Kita tidak menyembah sekedar Allah saja, kita tidak menyembah hanya satu pribadi, tetapi kita menyembah 3 pribadi. Dan di dalam Alkitab jelas dari awal sampai akhir memberikan deskripsi yang lengkap tentang keberadaan Allah Bapa, Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang ketiganya menyatakan ketetapannya diselenggarakannya, dilaksanakannya melalui karya penciptaannya, melalui karya providensinya, dan melalui karya penebusannya. Kiranya saudara makin mengerti mengapa gereja wajib dan perlu dan penting untuk meletakkan, memberikan ruang waktu untuk setiap jemaat menyatakan imannya, memproklamasikan pengakuan iman. Dan itulah tanda dari gereja sejati, adanya pengakuan iman. Dan ketika ada orang lain mendengar, ketika ada orang lain mengetahui bahwa benar bahwa kita adalah gereja yang sejati, bukan sekedar menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan yang menjadi komponen daripada liturgi kita, tetapi juga kristalisasi keseluruhan iman kita betul-betul ada di dalam liturgi kita, di mana ada pengakuan iman. Kiranya saudara dapat berkat dari apa yang saya jelaskan, dan apabila saudara merasakan ada berkat, ada sesuatu yang berguna untuk diri saudara dan dapat dibagikan kepada orang lain, silakan untuk dibagikan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.